Siapa yang tak kenal dengan lagu itu? Setiap orang pasti suka jalan-jalan di hari Minggu. Hari Minggu ditandai dengan warna merah di kalender, yang menjadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu bagi pekerja dan anak-anak. Berbagai kegiatan bisa dilakukan di hari Minggu, misalnya berolahraga, berlibur, beristirahat, menonton film kartun di televisi, dan Minggu juga sebagai hari beribadah bagi umat Kristiani. Tiap negara memang punya hari libur sendiri, tapi hari Minggu menjadi yang paling umum. Meski begitu, ada juga beberapa negara yang menetapkan libur di hari Jumat atau Sabtu. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica tahun 2015, Minggu merupakan hari pertama dalam sepekan, bukan hari Senin. Sedangkan menurut Organisasi Standarisasi Internasional, hari Minggu adalah hari ke-7 dalam sepekan. Metode untuk merepresentasikan penanggalan dan waktu ini telah digunakan sejak tahun 1988. Tradisi Minggu ditetapkan sebagai hari libur, berawal di masa Kekaisaran Romawi yang dipimpin Konstantin I, atau Konstantinus Agung. Kaisar Konstantin pada tahun 321 Masehi, memutuskan bahwa semua pekerjaan harus dihentikan pada hari Minggu, kecuali petani dapat bekerja jika perlu. Aturan tersebut bertujuan menyediakan waktu untuk beribadah dan beristirahat. Sejak era Konstantin, maka dapat dikatakan hari Minggu resmi menjadi hari libur, dan hal ini menyebar ke negara-negara Eropa lainnya, sebab kekuasaan Romawi yang saat itu sedang mendominasi. Bangsa Romawi menamai hari-hari dalam seminggu, terinspirasi dari nama para dewa, selain itu juga berhubungan dengan 5 planet yang diketahui ditambah matahari dan bulan. Sedangkan nama-nama hari dalam bahasa Inggris, ternyata diadaptasi dari tradisi Romawi yang menamai hari berdasarkan nama dewa yang dibuat, sebagai penghormatan kepada para dewa yang dianggap telah memerintah kehidupan manusia. Nama-nama hari dari tradisi Romawi kemudian mengalami perubahan selama berabad-abad oleh mitos-mitos Jerman dan Norwegia, sehingga menjadi nama-nama hari yang kini kita kenal. Terdapat persamaan kata dalam menamai hari Minggu di beberapa negara. Sunday, Sonntag, 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 Sünde. Semua penyebutan tersebut memiliki arti hari matahari. Sunday berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Day, yang berasal dari interpretasi bahasa Jerman terhadap bahasa Latin, Dies Solis, atau hari matahari. Bangsa Jerman kemudian mengubah istilah Romawi menjadi nama dewa Teutonik yang sesuai mitologi Jerman, yang menganggap matahari sebagai dewa bernama Suna. Oleh karena itu, istilah Dies Solis berubah menjadi Sunday. Lalu, dari mana asal kata Minggu di Indonesia? Proses terbentuknya sebuah kata, bisa berasal dari serapan, pengertian, penamaan dan lain-lain. Akulturasi budaya di Nusantara, sangat besar pengaruhnya terhadap bahasa. Hal ini disebabkan adanya kedatangan bangsa-bangsa dari luar, seperti bangsa Arab, Cina, Portugis, Belanda dan Jepang, di mana bangsa-bangsa tersebut memiliki tujuan, yaitu, melakukan penyebaran agama, perdagangan, atau penjajahan, yang pada akhirnya akan meninggalkan jejak budaya. Sebelum kata Minggu populer digunakan, di Nusantara terlebih dahulu mengenal kata Ahad, begitu pula bahasa Melayu yang menyerap kata Ahad tersebut untuk menyebut hari Minggu. Jika kita perhatikan di koran-koran sebelum masa kemerdekaan, penggunaan kata Ahad menjadi kata yang umum dipakai. Ahad sendiri berasal dari bahasa Arab, yang berarti, satu, ini menunjukkan hari pertama dalam sepekan. Di negara Malaysia, hari Minggu disebut hari Ahad. Dalam bahasa Jepang, hari Minggu disebut Nichiobi. Lalu, kenapa kita menyebutnya hari Minggu? Nah, jadi sebenarnya, kata Minggu adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Portugis, yaitu Domingo, yang bersumber dari bahasa Latin, Dies Dominicus, yang berarti, hari Tuhan kita. Dalam bahasa Melayu yang lebih awal, kata ini dieja sebagai Domingo. Kemudian sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, kata ini dieja menjadi Minggu. Kehadiran Portugis selain mencari rempah-rempah, juga menyebarkan agama.
Dahulu masyarakat di Nusantara menyebut Domingo untuk menandakan hari di mana para orang Portugis beribadah di gereja. Hingga kini, di negara Portugis untuk menyebut hari Minggu dengan sebutan Domingo. Sudah tahukan sekarang, bahwa hari Minggu punya sejarah panjang. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, terima kasih.